Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunti Wildana Anjuma dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAD B dengan NIM 23102048. Nah, kali ini saya akan mereview buku Pengantar Studi Al-Quran karangan Abdullah Said yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini saya mereview buku ini guna untuk memenuhi tugas UTS saya. Selanjutnya, jadi buku ini ditulis oleh Abdullah Said dan diterjemahkan oleh Sulhah MPD dan Dr. Bill Syahiran Syamsuddin. Di sini dijelaskan bahwasanya di kata pengantarnya itu Bapak Syahiran Syamsuddin menjelaskan bahwa buku pengantar studi Al-Quran karya Abdullah Said ini salah satu buku terbaik. Jadi mengapa buku ini diterjemahkan oleh Bapak Syahiran Syamsuddin ini, ya karena buku ini dipandang buku terbaik dan ada beberapa kelebihan dari buku ini. Salah satunya membahas aspek Al-Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran secara komprehensif. Jadi buku ini memuat 12 bab, dimulai dengan pembahasan tentang konteks historis pewahyuan Al-Quran dan diakhiri dengan pembahasan tentang penafsiran Al-Quran pada masa modern dan kontemporer. Nah, untuk kelebihan pertamanya ini, jadi bukunya sangat komprehensif. Jadi pembaca akan mendapatkan informasi yang banyak tentang studi Al-Quran tersebut. Jadi tentunya sangat dibutuhkan oleh orang yang akan melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. Jadi salah satu kelebihan dari buku ini itu isinya komprehensif banget, jadi lengkap gitu. Nah, untuk yang kedua, karya ini mengandung kebaruan dalam membahas berbagai aspek yang telah disebutkan di atas. Jadi untuk kelebihan yang kedua ini, pembahasannya itu baru, pemikiran-pemikiran baru dimasukkan dalam buku ini. Ada juga dari sarjana-sarjana barat tentang Al-Quran juga dimasukkan pemikirannya dalam buku ini, seperti pemikiran John Swanbrook dan Christoph Lussechberg juga ada di buku ini pembahasannya. Nah, untuk di daftar isi ini juga disebutkan bahwa di bab satunya itu membahas tentang Al-Quran dalam konteksnya. Nah, di sini tuh menjelaskan dunia Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, historis, jadi cerita-cerita tentang bagaimana Al-Quran dan sampai diturunkannya keterlibatan Muslim dalam Al-Quran. Nah, untuk di bab kedua ini menjelaskan tentang wahyu dan Al-Quran. Jadi di bab 2-nya itu menjelaskan hakikat wahyu, bentuk wahyu dalam konteks Islam, terus wahyu dan interpretasi, juga tingkatan wahyu dalam Al-Quran gitu. Untuk di bab 3-nya ada Al-Quran sebagai kitab, dengan yang tentu isinya juga komprehensif sekali, seperti yang dijelaskan di awal bahwa memang buku ini itu lengkap banget gitu. Mungkin saking lengkapnya itu buku ini banyak dijadikan sebagai acuan untuk penelitian gitu. Nah, untuk di bab keempatnya itu ada tema-tema utama dan jenis-jenis teks Al-Quran. Di sini tuh ada penjelasan tentang Allah, makhluk gaib, setan, simbol kejahatan dan pembangkangan, dan lain-lain. Di bab kelimanya ada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab 5 ini itu menjelaskan gimana sih Al-Quran, atau kayak adab etika terhadap Al-Quran. Ininya itu hubungan bagaimana Al-Quran dan kehidupan sehari-hari gitu, kayak teks Al-Quran dan kaligrafi, terus kayak penodaan terhadap Al-Quran gitu. Nah, untuk di bab ke-6-nya itu ada bab ilmu pengetahuan di barat dan Al-Quran. Nah, di sini tuh dijelaskan kayak permulaan ilmu pengetahuan tentang Islam dan Al-Quran di barat, terus penerjemahan awal di polemis, dan pengetahuan tentang Islam di luar Spanyol. Jadi di sini dijelaskan kaitannya bagaimana sih Islam di dunia barat gitu. Di bab ini itu dijelaskan. Nah, di bab ini juga itu ada pembahasan atau
kayak pemikiran-pemikiran sarjana-sarjana barat seperti yang dijelaskan di awal tadi, kayak Kriptoplu Serbek, Gradwin, Andrew Ripin, dan banyak lagi di bab 6 ini. Untuk di bab 7 itu ada tentang terjemahan Al-Quran. Jadi kayak awal ketertarikan muslim dalam penerjemahan Al-Quran, kenapa sih kok ada penerjemahan Al-Quran, terus berapa terjemahan Al-Quran yang pertama, terus wacana penerjemahan Al-Quran itu gimana sih. Nah di bab ini nanti dijelaskan. Untuk di bab 8 ini membahas tentang Al-Quran dan kitab suci lain. Nah di sini tuh kita dikasih pemahaman tentang kitab-kitab selain Al-Quran. Jadi kayak keterlibatan akademik dengan sumber-sumber Yahudi, sikap kaum muslim terhadap kitab suci Yahudi dan Nasrani. Jadi di sini dijelaskan gimana intinya bukan hanya Al-Quran aja kok kitabnya, tuh masih ada kitab-kitab lain kayak kitabnya umat Yahudi sama umat Nasrani. Di sini dijelaskan. Nah, untuk di bab 9-nya sendiri itu menjelaskan tentang beberapa ajaran etika dan hukum. Di sini itu dijelaskan kitab suci dan hukum keagamaan, jenis teks etika hukum dalam Al-Quran, dan adaptabilitas ajaran etika hukum. Jadi di sini tuh gimana sih hukum-hukum di kitab suci di Al-Quran itu gimana. Di bab 10-nya itu ada bab beberapa gagasan dan prinsip pokok penafsiran Al-Quran. Dan di sini itu ada beberapa penafsiran berbasis tradisi atau akal. Jadi penafsiran itu kan ada banyak ya cabangnya. Nah, di sini itu dijelaskan prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan penafsirannya itu berbasis tradisi atau akal. Nah di bab 11-nya ini menjelaskan tentang pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Jadi kayak tafsir awal, 3 kecenderungan umum penafsiran. Intinya itu tentang penafsiran. Jadi kayak penafsiran ilmiah, modern, hukum, penafsiran mistik, filosofis, dan era modern. Di sini itu dijelaskan semua. Nah di bab 12, di bab terakhir itu dijelaskan penafsiran modern atas Al-Quran. Nah di sini itu perbedaan antara penafsiran tekstualitas dan kontekstualis. Jadi dijelaskan kayak penafsiran modern Al-Quran tuh kayak gimana, kayak penafsirannya Muhammad Sahrur, Muhammad Arkon, Khalid Abu El Fadl, dan yang lain. Nah, jadi buku ini tuh recommended banget buat buku pegangan siswa atau enggak buat buku pegangan mahasiswa atau enggak buat buku acuan penelitian, buat sumber-sumber kita nyari referensi. Buku ini tuh direkomendasikan banget karena yang tadi kelebihan pertamanya itu komprehensif, lengkap banget, dan buku ini tuh bisa dibilang nggak ketinggalan zaman gitu. Kayak pemikirannya itu pembaruan sekali, kayak nggak melulu tentang pemikiran orang Arab saja. Jadi di sini juga mencantumkan pemikiran dari beberapa sarjana di Barat gitu. Nah, untuk saya kira cukup untuk review buku pengantar studi Al-Quran karya Abdullah Said. Nah, yang pasti buku ini tuh sangat bagus banget buat ajaran atau enggak buat sumber-sumber, kita nyari sumber tentang pengantar studi Islam, pengantar studi Al-Quran. Nah, mohon maaf. Jadi di sini bukunya tuh itu intinya komprehensif, sama bahasanya itu sudah banyak pembaruan dengan pemikir-pemikir Barat, nggak melulu tentang, jadi nggak kuno gitu. Saya kira sudah cukup review buku tentang pengantar studi Al-Quran karya Abdullah Said ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.